Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelas D32A, kelompok A4, asal dari Politeknik Negeri Bandung, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pakar deteksi penyakit refraksi mata dengan metode teori 5 bias berbasis web, yang jurnal ini ditulis oleh Rizal Rahman dan Sera Molitami. Adapun anggota tim yang mengerjakan tugas ini adalah saya sendiri, Geraldine Gisrawa dengan NIM 2315111011, lalu ada Jagat Aksal dengan NIM 2315111017, yang terakhir ada Timothy Elroy dengan NIM 2315111031. Baik, agenda yang akan kami bahas di sini yaitu penjelasan mengenai jurnal yang dipilih, yang kedua penjelasan mengenai metode teori 5 bias, lalu adalah hasil pengolahan menggunakan Google Spreadsheet dan hasil pengolahan menggunakan kode Python. Baik, kita langsung mulai ke yang pertama yaitu penjelasan jurnal yang dipilih. Jadi jurnal yang dipilih yaitu dengan judul Sistem Pakar Deteksi Penyakit Refraksi Mata dengan Metode Teori 5 Bias Berbasis Web. Jurnal ini ditulis oleh Rizal Rahman dan Sera Molitami. Untuk jurnalnya sendiri, di sini saya perlihatkan. Untuk linknya nanti bisa dilihat pada spreadsheet ataupun job sheet. Baik, pembahasannya. Jadi jurnal ini tuh membahas mengenai pengembangan sistem pakar berbasis web untuk mendeteksi penyakit refraksi mata menggunakan metode teori 5 bias. Sistem ini dirancang untuk membantu mendiagnosis gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, astigmatisme, dan presbiopi berdasarkan gejala yang dialami pasien. Kelainan refraksi mata merupakan gangguan umum pada penglihatan, yakni kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Dengan menggunakan teori 5 bias, sistem menghitung probabilitas suatu penyakit berdasarkan data gejala yang dimasukkan, sehingga dapat memberikan hasil diagnosis yang lebih akurat. Penelitian ini juga mencakup tahapan dari pengumpulan data, perancangan sistem, serta pengujian akurasi model. Lalu data yang ada dari jurnal tersebut, di mana di sini ada observasi, yaitu datang ke pihak rumah sakit, lalu ada wawancara dengan pihak dokter ataupun studi pustaka dengan berdasarkan dari buku-buku atau literatur lainnya. Di mana data yang ada di sini, yang pertama ada tabel 1, di mana ada daftar penyakit dengan kode P01 dengan nama penyakit miopia, lalu ada kode P02 dengan hipermetropia, lalu ada P03 dengan astigmatisme, dan ada P04 dengan presbiopi. Lalu ada data untuk tabel daftar gejala, di mana total gejala di sini ada 20, di mana yang pertama ada pandangan kabur saat melihat objek, sering menyipitkan mata, sakit kepala, mata lelah, sering menggosok mata, dan lainnya hingga ke kode G20, sulit membaca huruf berukuran kecil. Lalu di sini ada tabel keputusan pakar, yang dimana tabel ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari penulis. Di mana di sini artinya yang disilang X adalah penyakit dengan gejala tertentu. Misalnya di sini P01 artinya penyakit miopia dengan gejala di G01 atau gejala pandangan kabur saat melihat objek. Begitupun dengan penyakit dan gejala lainnya. Bisa dilihat sampai G20. Selanjutnya adalah penjelasan metode teori 5 bias yang akan dijelaskan oleh Timothy Elroy. Oke, selanjutnya saya Timothy Elroy akan melanjutkan penjelasan tentang teorema bias. Teorema bias adalah cara untuk mengetahui probabilitas bersyarat, yaitu peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan informasi atau bukti baru yang diperoleh. Bentuk umum teorema bias adalah PHX sama dengan PXH dikali PH dibagi dengan PX, di mana H adalah hipotesis data X yang merupakan satu kelas spesifik dan X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. PHX adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi. Untuk selanjutnya di bagian Excel-nya kami melakukan entry data di beberapa tabel yang sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan tadi di jurnal.
Di sini ada tabel untuk kode penyakitnya. Kemudian ada kode gejala. Selanjutnya ada tabel keputusan pakar. Untuk menghitung hasilnya, yang pertama kita mulai dulu dari menghitung probabilitas setiap penyakitnya. Di sini untuk probabilitasnya dicari dengan menghitung XX yang ada di keputusan pakar, tabel keputusan pakar. Kemudian dikalikan dengan nilai-nilai probabilitas yang ada di tabel kode penyakit. Kemudian nilai hasil dari tabel probabilitas dihitung di tabel hasil akhir bias ini. Kemudian di tabel hasil akhir ini dihitung berapa persennya untuk probabilitasnya. Dan di sini kami menghitung ada 2. Yang untuk perhitungan kedua hanya mengambil 3 gejala sesuai dengan jurnal. Untuk cara perhitungannya masih sama dengan yang sebelumnya. Baik, selanjutnya saya Giraldin akan melanjutkan penjelasan mengenai Excel-nya. Di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Roy sendiri, hasil perhitungan yang sebelumnya untuk spreadsheet yang sheet ini tuh dia tuh berdasarkan kepada PDF ataupun jurnal sesuai sama jurnalnya. Jadi kita melakukan perhitungan sesuai dengan yang ada yang di jurnal. Jadi jurnal sendiri pun sudah ada perhitungannya, di mana yang dihitung tuh hanya berdasarkan dari 3 gejala dan 3 penyakit. Namun di sini tuh bingungnya bagaimana kita menentukan mengenai priornya, likelihood-nya dan yang lainnya, sehingga di sini kami melakukan perhitungan kembali, di mana kami menentukan dulu nilai priornya berapa, nilai likelihood-nya berapa, dan nilai evidence-nya berapa. Di mana kan untuk rumus bias ini posterior sama dengan dikali likelihood dikali class prior probability dibagi dengan predictor prior probability atau nilai evidence-nya. Di mana di sini kita menghitung nilai dari evidence-nya itu nilai dari prior-nya itu 0,25. Artinya semua penyakit itu memiliki probabilitas atau kemungkinan yang sama 1/4, artinya 0,25. Lalu di sini kita juga menghitung probabilitas bersyarat likelihood di mana PXH. Untuk penyakit P1 di sini ada 2 gejala, artinya hanya 2/3 dari gejala tersebut. Untuk P2 artinya hanya 1/3, untuk P3 artinya hanya 2/3, dan untuk P4 atau penyakit keempat artinya hanya 3/3, yang dimana probabilitasnya ada 0,6, 0,3, 0,6, dan 1. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita menghitung nilai evidence-nya. Nilai evidence itu nilai prior dikali dengan nilai likelihood-nya. Jadi di sini kita kalikan dulu, habis dikalikan ini hasilnya, lalu dijumlahkan total keseluruhan. Jadi nilai prior 1 dengan nilai likelihood P1 itu dikalikan dengan hasilnya 0,16. Lalu nilai prior kedua P2 penyakit kedua dengan nilai likelihood P kedua juga itu dikalikan, hasilnya 0,83. Begitupun dengan P3 hingga ke P4 dengan total nilai evidence-nya 0,6. Lalu di sini kita tinggal memasukkan angkanya probabilitas tiap penyakit, di mana rumusnya itu sesuai dengan yang ini. Nilai likelihood dikali dengan nilai prior lalu dibagi dengan nilai evidence. Untuk P1 didapatkan 0,25, artinya hanya 25%. Untuk P2 itu didapatkan 0,125, artinya hanya 12,5%. Untuk P3 didapatkan
nilai 0,25 artinya 25%, dan untuk P4 didapatkan 0,375 artinya hanya 37,5%. Kesimpulannya di sini berarti hasilnya sama seperti yang ada pada jurnal, sedikit sama, karena yang pada jurnal ini untuk penyakit kedua tidak dituliskan secara eksplisit gitu, tidak ada hasil perhitungannya. Jadi di sini hanya ada untuk P1, P3 dan P4. Untuk P2-nya mungkin dilewat. Kami pun tidak tahu justifikasinya apa. Namun untuk kesimpulannya sama, di mana penyakit tertinggi adalah diagnosa penyakit refraksi yang sedang dialami penderita, yaitu presbiopi atau dengan kode P04. Dan presentasi untuk yang ada pada jurnal yaitu 45%. Namun untuk yang perhitungan kami asumsikan sendiri yaitu 37,5%. Kesimpulannya sama seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai perhitungan berdasarkan kode di Python. Saya serahkan lagi ke Jagat untuk menjelaskan perhitungan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ini ada implementasi Python. Yang pertama, untuk data-datanya sendiri, di sini saya menggunakan .csv atau comma spread value untuk relasi gejala penyakit. Bagian sini untuk load datanya atau memuat datanya ke dalam Python. Lalu kemudian di sini ada untuk hitung kemunculan gejala. Di sini untuk meload datanya. Lalu ini untuk inputnya. Dan kemudian di sini untuk menghitung masing-masing dari penyakitnya. Program ini dibuat sesuai dengan yang ada di jurnal. Kita coba run. Di sini ada masukan penyakit. Misalkan di sini P01. Lalu di sini ada masukan gejala yang mau diamati. Misalkan di sini ada G01, G02 dan G03 ini saya sesuaikan dengan yang ada di jurnal. Lalu selanjutnya ada 03 dan P04. Untuk gejalanya sama semua di G01, G02 dan G03. Lalu setelahnya kita tekan enter. Lalu akan keluar hasilnya. Yang pertama di sini ada nilai dari masing-masing biasnya. Misalkan di sini P01 dan G01 0,5 hasilnya. Lalu jumlahnya atau totalnya 2,75, dan untuk masing-masingnya untuk P01 ada di 27%, P03 di 27% dan P04 di 45%. Ini sesuai seperti yang ada di jurnal. Ya, untuk yang ini. Baik, untuk penjelasan Python-nya segitu saja. Baik, untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.